ada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Wah, shalom, shalom. Itu baru orangnya kedua. Ibu-ibu punya anak langsung terpancar dari atas. Baik, terima kasih banyak. Merupakan satu sukacita yang besar bagi saya untuk saya bisa berdiri di depan ibu-ibu semua yang cantik-cantik, luar biasa. Bapak-bapak yang ganteng, wah. Baik. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya tidak pernah berhenti berakhir. Kasih-Nya terus mengalir seperti air buat kita sampai dengan hari ini. Karena itu kami mengucap syukur buat itu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak buat semua organisasi perempuan, baik itu GOE, HWK, PKK, yang organisasi wanita yang lain yang ada, semua gereja-gereja yang ada. Wah, yang tidak wah. Mari kita menjaga satu persatuan dengan baik seperti ini. Hanya dengan menjaga kesatuan, persatuan, Tuhan akan dimuliakan. Waktu Tuhan dimuliakan dalam hati kita, dalam hidup kita, apa yang terjadi? Pemulihan akan dikerjakan oleh Tuhan bagi hidup kita. Amin. Begitu. Jadi Tuhan Yesus datang itu bukan lihat, oh ya ini orang gereja gini, jadi saya mau lebih memilih dia masuk di hati dia. Oh tidak begitu. Oh ini orang jadi Yesus mau masuk di dalam hati orang GKI. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang untuk bagi setiap suku, kaum, bangsa, bahasa yang diam di bumi. Amin. Ya. Tuhan Yesus datang buat kita semua untuk mempersatukan kita, untuk menguatkan kita, untuk memulihkan kita, untuk membangun kita. Bahkan setiap orang harus memiliki hidup di dalam Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh pesan penting yang saya mau sampaikan buat kita semua. Ibu-ibu, kita Tuhan kasih karunia khusus. Karunia yang sangat amat luar biasa. Karunia yang berbeda daripada laki-laki. Hal-hal kecil itu Tuhan kasih kepada perempuan. Untuk mengatur yang kecil-kecil, detail-detail itu Tuhan kasih kepada perempuan. Tuhan kasih ibu-ibu karunia yang paling anugerah yang terbesar apa? Ibu-ibu Tuhan kasih kandungan untuk melahirkan bangsa. Untuk melahirkan apa? Generasi bangsa. Jadi waktu ibu kita melihat anak-anak ini, jangan kamu lihat itu, oh ini anak biasa, anak yang saya lahirkan ini, tidak. Lihat, anak yang ibu-ibu lahirkan adalah sebuah bangsa. Kenapa saya berani bicara seperti itu? Saya harus bicara berdasarkan firman Tuhan. Firman sudah keluar tadi, tapi untuk memberi penguatan kepada ibu-ibu hari ini, mari kita baca di Keluaran pasal 35 ayat 10 dan 11. Kejadian 35. Ikut saya baca ya. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah katanya, akulah Allah yang maha kuasa,
beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham, kepada Ishak akan kuberikan kepadamu juga kepada keturunanmu. Negeri ini, negerinya yang mana kalau untuk hari ini? Negeri Papua, bangsa Papua. Ingat Bapak Ibu, ingat, kita diakui oleh Tuhan sebuah bangsa di mata Tuhan. Tetapi kita belum diakui oleh sebuah negara. Negara itu diakui oleh dunia, tetapi bangsa diakui oleh Tuhan. Jadi waktu kita melahirkan anak-anak ini, itu adalah anak-anak bangsa. Ibu-ibu, saya mau kasih ingat hari ini, tanah yang besar yang Tuhan kasih ini harus dikelola oleh manusia. Manusia yang kita lahirkan itu, kalau mereka tidak punya kepintaran, keahlian, jangan mereka menjadi pengemis sampai seperti hari ini. Kita mengemis, menangis, memberontak, minta perhatian dunia, minta perhatian Indonesia, minta perhatian ini, mengemis, berteriak. Karena apa? Kita belum punya pendidikan yang cukup. Karena apa? Kita belum punya pengetahuan yang cukup untuk mengolah tanah yang Tuhan kasih ini. Tanah ini terlalu besar, luas. Kita mati percuma. Saya marah karena kita mati banyak. Kita mati. Perawat-perawat pergi melayani dengan sukacita sana. Jangan tinggal di kota. Pergi kasih obat. Jangan biarkan orang manusia Papua ini mati terlalu banyak. Guru-guru, jangan biarkan anak-anak tinggal bodong terus dari generasi ke generasi. Hari ini kita harus serius. Manusia yang kuat hebat baru bisa mengolah tanah ini. Amin. Anak-anak yang kita lahirkan harus punya peradaban, harus punya kekuatan. Yang lahir itu siapa yang ada di belakang itu? Ibu-ibu dengan saya. Itu tanggung jawab besar Tuhan kasih. Ibu-ibu, berikan hatimu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani anak-anak itu dengan baik. Kalau ibunya luar biasa, ibunya kuat, ibunya hebat, mengenal Tuhan dengan baik, akan mengajari anak-anaknya takut akan Tuhan. Amin. Akan mempersiapkan generasi bangsa ini dengan baik. Amin. Kalau ibu-ibunya keras, anaknya akan jadi keras. Kalau ibu-ibunya suka mabuk, anak-anaknya juga akan jadi suka mabuk. Kalau ibu-ibunya suka bermain-main dengan firman, anak-anaknya juga akan bermain-main dengan firman. Karena itu ibu-ibu, mari kita terima firman Tuhan dengan rendah hati. Lakukan firman dengan rendah hati. Lakukan firman Tuhan dengan rendah hati. Amin. Firman kita boleh punya pengetahuan firman Tuhan yang 1000 kali lipat, tetapi tidak punya kerendahan hati, tetap sama saja nol. Amin. Itu firman Tuhan sudah ajar kita tadi. Jadi mari kita pulang bawa firman dengan hati yang sukacita. Minta Roh Kudus. Luar biasa Roh Kudus di satu biasa kagum terus sama Tuhan sampai hari ini. Kalau Yesus tidak pernah mati, keselamatan tidak pernah terjadi. Kalau Yesus tidak pernah naik ke surga, Roh Kudus tidak pernah turun ke bumi. Roh Kudus, Yesus sudah naik, baru Roh Kudus diutus ke bumi supaya menjadi penolong buat kita. Penolong buat dia punya gerejanya. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Berarti sampai dengan hari ini Roh Kudus adalah penolongmu. Jangan lupa minta tolong. Roh Kudus, saya butuh pengetahuan. Roh Kudus, saya minta hikmat. Roh Kudus, saya minta akal budi untuk didik saya punya anak ini. Roh Kudus, beri aku kesabaran. Roh Kudus, beri aku ketenangan. Roh Kudus, beri aku hati untuk mengerti firman Tuhan supaya anak saya punya masa depan. Amin. Itu mari kita kerjakan itu sama-sama. Saya juga, ibu-ibu juga, mari kamu jadi perempuan pahlawan-pahlawan di generasi ini, di tahun ini, di masa ini. Amin. Ya, jadi Tuhan bekerja di musim kehidupan. Tuhan bekerja pada masa itu Tuhan pakai Maria. Pada masa itu Tuhan pakai Deborah. Pada masa itu Tuhan pakai siapa lagi? Esther. Pada masa itu Tuhan pakai siapa? Luar biasa. Hari ini Tuhan mau pakai kamu.
pakai saya, hari ini Tuhan pakai. Semua ibu-ibu yang ada di ruangan ini Tuhan mau pakai. Amin. Tuhan mau pakai. Buka hati, lakukan dengan ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, lakukan itu. Penolong kita siapa namanya? Roh Kudus. Wih, luar biasa. Karena itu kesempatan saya berdiri di sini. Kalau saya sibuk terus kadang-kadang saya tidak ikut ibadah toh. Jadi kesempatan saya berdiri, Tuhan taruh itu untuk saya bicara. Kalau Tuhan tidak taruh, saya tidak bicara. Tapi Tuhan taruh. Bangsa yang besar ini, tanah yang besar ini, perlu ada yang mengolah. Siapa yang akan mengolah? Kita punya anak-anak yang kita lahirkan nanti. Anak-anak yang kita lahirkan harus kita bekali mereka. Bekali mereka dengan ilmu pengetahuan, dengan sehat, dengan firman Tuhan. Amin. Karena itu pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan keteguhan, ketenangan, sukacita yang sudah kita terima daripada Tuhan. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.